Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai penemu konsep-konsep dasar matematika. Pada pembahasan ini, kita akan diperkenalkan dengan 10 tokoh. Di antaranya, ada René Descartes, Sir Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Karl Weierstrass, Maria Quintana Agnes, Josiah Willard Gibbs, George Friedrich, Leonhard Euler, Johann Bernoulli, Augustin Louis. Pertama, kita akan membahas tentang René Descartes. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Karya matematika yang paling berpengaruh adalah Geometri, yang diterbitkan pada tahun 1637. Di dalamnya, ia mencoba suatu pembangunan dari geometri tua, dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. Bersama dengan Pierre Fermat, ia diberi pujian dengan gabungan tersebut, yang saat ini kita sebut sebagai geometri analitik atau geometri ordinat, yang pengembangan lengkap kalkulus tidak mungkin tercapai tanpanya. Berikutnya, Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton merupakan seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia bahkan dianggap sebagai bapak ilmu fisika klasik. Dalam bukunya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ia menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Newton membuktikan hukum yang mengatur gerak benda di bumi dan benda-benda angkasa dengan menunjukkan konsistensi antara hukum gerak planet Kepler dengan teori gravitasi. Di samping itu, pada bidang matematika bersama Leibniz, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral, dan juga berhasil menjabarkan teori binominal, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkal. Selanjutnya, Gottfried Wilhelm Leibniz. Dalam buku catatan Leibniz, dapat ditemukan adanya gagasan-gagasan sistematis yang memperlihatkan bagaimana Leibniz mengembangkan kalkulusnya dari awal sampai akhir. Mungkin, Leibniz adalah pencipta lambang-lambang matematika terbesar. Kepadanya, kita berhutang nama-nama kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Sama halnya dengan lambang-lambang baku untuk turunan dan integral. Berikutnya, Karl Weierstrass. Ia mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Weierstrass adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketetapan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru sampai hari ini. Selanjutnya, Maria Quintana Agnes. Hanya 2 orang wanita yang muncul dalam daftar nama kehormatan kalkulus kita, sebab jarang sekali wanita didorong untuk mengejar karir akademis mereka. Maria Quintana Agnes adalah salah seorang yang teguh dan bertahan dalam mengembangkan keunggulan akademisnya. Nama Agnes menguasai suatu tempat dalam kepustakaan matematika melalui satu sumbangan kecil Maria, pembahasannya tentang kurva yang kemudian dikenal sebagai Versiera. Berikutnya, Josiah Willard Gibbs. Gibbs terkenal karena karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia. Tetapi di sini kita mengenalnya pada penggunaan metode vektor olehnya pada tahun 1880.
Ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor pada tahun 1901. Berikutnya, George Friedrich Bernhard Riemann. Makalah-makalah matematika karyanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, memprakarsai studi terdalam dari apa yang sekarang ini disebut dengan topologi. Juga dalam geometri memulai perkembangan yang memuncak 5 tahun kemudian dalam teori relativitas Einstein. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral yang kita kenal sebagai integral Riemann. Berikutnya, Leonhard Euler. Euler dikenal dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Sumbangannya pada kalkulus fungsi-fungsi transenden, yaitu memperkenalkan lambang Euler sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli. Memperlihatkan bahwa lambang Euler dan lambang Euler yang dikuadratkan adalah tak rasional. Selain di bidang fisika, ia membuat lompatan besar pada geometri analitik dan trigonometri, kalkulus, dan teori bilangan. Ia memperkenalkan fungsi beta dan fungsi gamma, serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial. Selanjutnya, Johann Bernoulli. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah besar dalam kalkulus, termasuk titik balik, panjang kurva-kurva, deret tak hingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Yang terakhir adalah Augustin Louis. Walaupun kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Augustin dan rekan sebayanya mengadakan ketelitian baku. Kepada Augustin, kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Demikian pemaparan singkat mengenai penemu konsep-konsep dasar matematika. Bila terdapat kesalahan, terutama pada penyebutan nama dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.